Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar sebuah teks yang jujur aja sangat provokatif. Judulnya Play to Win, The Muslim Youth Struggle for Excellence. Kalian tahu kan, seringkali motivasi modern yang kita dengar di luar sana itu rasanya cuma sekedar ilusi. Nah, melalui pembahasan ini, kita akan sama-sama membedah apa sih yang sebenarnya dibutuhkan untuk mencapai kehebatan sejati sebagai seorang pemuda muslim. Langsung dari teks yang luar biasa ini. Yuk, langsung aja kita bongkar realitanya. Mimpi besar, tapi mental hancur. Kalimat ini mungkin kerasa agak menohok ya, tapi ya inilah realita pahit yang disoroti oleh sumber materi kita. Teks ini seolah memvalidasi fenomena modern yang aneh banget. Banyak dari kita punya ambisi setinggi langit, pengen sukses, pengen bikin perubahan besar, tapi sadar nggak sih, mental kita tuh gampang banget goyah. Baru dikritik atau dihina sedikit aja, langsung mundur teratur. Kita pengen banget suksesnya, tapi sama sekali nggak tahan sama prosesnya. Ini tuh ibaratnya kalian punya mesin mobil Ferrari yang super kencang, tapi sasisnya terbuat dari kaca, gampang banget pecah. Sumber kita ini dengan brilian banget membedah jebakan kenyamanan yang sering membelenggu kita. Coba deh kita evaluasi diri. Di satu sisi, ada siklus pasif yang, rasanya menggoda banget kan? Rebahan, scrolling media sosial berjam-jam tanpa arah, ngeluh soal hidup, dan parahnya, besok diulangin lagi. Ini adalah zona nyaman digital yang murni menjebak. Tapi materi kita secara agresif mengontraskan ini dengan realitas orang-orang yang benar-benar membangun warisan abadi. Mereka itu siapa? Mereka adalah orang yang rela lelah, berani bertahan saat yang lain menyerah, dan berani mengorbankan kenyamanan demi sesuatu yang jauh lebih besar. Ingat ya, perubahan besar itu nggak akan pernah lahir dari zona pasif yang nyaman. Nah, buat ngebantu kita shifting ke mentalitas pemenang ini, kita punya peta jalan yang jelas di diskusi kita hari ini. Kita bakal mulai dari membedah realita generasi hari ini, terus masuk ke 3 pilar utama seorang pejuang, bukan pecundang, bertahan di tengah jalan dan belajar dan beri manfaat, dan akhirnya kita akan tutup dengan panggilan aksi yang kuat, waktunya play to win. Oke, kita masuk ke bagian pertama, realita generasi hari ini. Di sini, kita harus berani mengakui kenyataan tentang jebakan modern yang sukses menahan potensi kita. Teks ini dengan tajam merangkum ketakutan-ketakutan kecil yang tanpa kita sadari justru bikin kita lumpuh. Takut gagal lah, takut capek lah, sampai takut dicibir orang lain. Ditambah lagi karena kita hidup di era serba cepat, kita jadi gila-gilaan pengen hasil yang instan, dan akhirnya sering banget kalah sama rasa malas sendiri. Akibatnya apa? Generasi kita seringkali nyerah bahkan sebelum pertempurannya benar-benar dimulai. Padahal ya, kegagalan itu proses yang wajar banget guys. Yang jadi masalah krusial adalah ketika kita memutuskan lempar handuk sebelum bertanding. Sekarang kita lanjut ke pilar perparma, yaitu bagian kedua, pejuang bukan pecundang. Materi kita ini menegaskan banget kalau identitas fundamental kita itu adalah sebagai seorang visioner, bukan sekedar penonton pasif di pinggir lapangan. Buat ngebuktiin poin ini, sumber kita ngasih satu contoh sejarah yang mind-blowing banget. Mus'ab bin Umair. Coba bayangin, dia ini dulunya adalah pemuda paling elit, ibarat Crazy Rich-nya Mekah. Pakaiannya paling mahal, hidupnya penuh kenyamanan absolut. Tapi pas hidayah Islam datang, apa yang terjadi? Dia rela membuang semua kenyamanan finansial dan status sosialnya yang mentereng itu demi sebuah visi ilahi yang jauh-jauh lebih besar. Poin penting dari penulis di sini adalah kesuksesan sejati itu seringkali menuntut pengorbanan ekstrem dari zona nyaman kita. Karena pada dasarnya, hidup ini bukan cuma arena buat bersantai. Sekarang, mari kita kontraskan kelemahan modern kita dengan standar di masa lalu. Hari ini, banyak dari kita yang langsung down dan pengen nyerah, cuma karena dapat nilai ujian jelek atau baca satu komen negatif di sosmed, ya kan? Coba bandingkan itu dengan ketangguhan mental dan fisik seorang Bilal bin Rabah. Bayangkan, ditindih batu raksasa di tengah gurun pasir yang mendidih, dicambuk, dihina habis-habisan, tapi lisannya tetap teguh, menolak menyerah, dan cuma berbisik, ahad, ahad. Ini bukan sekedar dongeng masa lalu yang enak didengar, guys. Ini adalah standar mentalitas baja yang sedang coba dibangun kembali oleh teks ini di dalam pikiran kita. Dan dari mana sih fondasi mentalitas baja itu berasal? Teks ini mengambilnya langsung dari perintah Al-Quran untuk para pejuang. Coba resapi pesannya. Sebagai seorang yang beriman, kalian tuh diizinkan kok ngerasa capek, lelah, atau bahkan jatuh. Itu manusiawi, tapi kalian dilarang keras untuk merasa lemah dan menyerah. Sayangnya, penulis menyoroti betapa banyak dari kita di generasi sekarang yang hidupnya dijalani dengan mindset asal aman aja deh, atau takut nyoba hal baru. Padahal secara spiritual, kita tuh dipanggil untuk berada di derajat yang paling tinggi. Kita melangkah ke pilar kedua, di bagian ketiga, bertahan di tengah jalan. Karena jujur aja, memulai sesuatu pas lagi semangat-semangatnya itu gampang. Tapi bertahan di fase pertengahan yang sepi dan gak glamor,
Nah, disitulah ujian sesungguhnya. Di poin inilah, kita diajak untuk mendefinisikan ulang pemahaman kita tentang kata istiqomah. Ini tuh bukan berarti jalan hidup kalian bakal selalu mulus dan bebas hambatan. Sama sekali enggak. Istiqomah itu adalah konsistensi tanpa henti, meskipun prosesnya lagi berat-beratnya. Teks ini benar-benar mau ngingetin kita bahwa pencapaian masif, entah itu menumbuhkan pohon raksasa, menghafal Al-Quran 30 juz, atau membangun bisnis yang sukses, semuanya selalu menuntut proses panjang yang seringkali penuh keringat dan air mata. Nggak ada orang sukses yang lahir dalam semalam. Nah, supaya kita paham bahwa kegagalan dan penderitaan itu wajar, materi ini ngebedah ujian yang dialami para nabi. Coba perhatikan. Nabi Nuh harus berdakwah selama ratusan tahun. Nabi Musa harus berulang kali berhadapan langsung dengan tiran sekelas Fir'aun. Nabi Muhammad pun harus sabar diusir, dihina, bahkan dilempari batu. Mereka semua menghadapi tekanan dan bahaya bukan cuma sehari dua hari, tapi bertahun-tahun. Tapi mereka terus menembus rasa takut itu dan gak pernah sekalipun berhenti di tengah jalan. Terus, apa sih rahasianya mereka bisa terus bertahan? Karena seperti yang dijelaskan teks ini, Tuhan secara eksplisit sangat menghargai perjuangan itu sendiri. Janjinya itu diberikan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh, bukan buat mereka yang sekedar bahan santai nunggu keajaiban. Artinya apa? Artinya, usaha dan keringat kalian saat ini tuh udah dicatat sebagai sebuah kemenangan dan pahala, bahkan sebelum kalian melihat hasil fisiknya di dunia nyata. Lanjut ke pilar ketiga, di bagian keempat, belajar dan beri manfaat. Di sini, teks ngajak kita buat menggeser fokus kita secara drastis, dari yang awalnya cuma ambisi egois dan pamer, jadi kontribusi nyata buat sosial. Kalau kita perhatiin, generasi sekarang tuh sering banget terjebak dan terobsesi sama hal-hal dangkal. Pengen cepat viral kek, pamer flexing kek. Tapi coba deh bandingkan gaya hidup itu dengan warisan masif yang ditinggalkan para ilmuwan muslim awal nih. Al-Biruni meneliti bumi, Ibnu Sina ngebangun pondasi ilmu kedokteran dunia, Al-Khawarizmi merumuskan matematika. Mereka ini mendedikasikan hidupnya buat belajar secara mendalam, bukan demi dapat banyak likes atau popularitas sementara, tapi untuk ngebangun ilmu pengetahuan yang manfaatnya dirasakan umat manusia sampai ratusan tahun lamanya. Keren banget kan? Dan ini ternyata sangat sejalan dengan prinsip mendasar dari tradisi kenabian kita. Manusia yang paling unggul, yang kualitasnya paling ultimat, itu sama sekali bukan mereka yang punya followers paling banyak atau uang paling melimpah. Manusia terbaik adalah mereka yang bisa memberikan manfaat paling besar bagi orang lain di sekitarnya. Hidup yang cuma berpusat pada kepuasan diri sendiri pada akhirnya bakal terasa sempit dan hampa. Tapi, hidup yang dipakai untuk melayani orang lain, itu akan terasa jauh lebih bermakna. Oke. Sekarang muncul pertanyaan, terus gimana dong cara aku mulai jadi kontributor? Tenang, sumber kita udah merinci 3 langkah praktis buat kalian. Langkah pertama, teruslah belajar tanpa henti, perluas kapasitas diri kalian tiap hari. Kedua, pas kalian ketemu kegagalan dan kalian pasti bakal gagal, segera evaluasi diri, cari tahu salahnya di mana, jangan malah menyalahkan keadaan atau orang lain. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, mulai dari sekarang. Serius deh, dunia ini nggak akan pernah diubah oleh penonton yang cuma duduk nunggu momen yang pas. Dunia ini diubah oleh para pejuang yang mungkin belum sempurna, tapi mereka berani ngambil tindakan hari ini juga. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima. Waktunya play to win. Ini adalah puncak energi, sebuah call to action dari semua materi yang udah kita bedah hari ini. Teks yang kita bahas ini sama sekali nggak ngasih toleransi buat musuh yang ada di dalam diri kalian. Instruksinya tuh benar-benar berupa seruan yang tegas dan ngegas. Lawan kemalasanmu, lawan rasa putus asamu, lawan semua ketakutan yang gak beralasan itu. Ini adalah komando buat kita untuk secara agresif melawan kebiasaan overthinking yang sering mensabotase langkah kita sendiri. Ingat ya, keburukan atau setan itu justru menang saat kalian memutuskan untuk berhenti melangkah. Jadi jangan pernah kasih mereka kemenangan murahan itu dengan menyerah di tengah jalan. Sebagai penutup, sumber kita ini merangkum seluruh filosofinya ke dalam satu mantra yang menurut saya sangat tajam dan membekas. Don't play not to lose, play to win. Jangan jalani hidup ini cuma dengan mental bertahan atau sekedar main aman supaya nggak gagal. Kalian harus berani bermain untuk menang. Jadilah pemuda yang membangun warisan nyata. Nah, pertanyaannya buat kalian sekarang. Besok pagi, apakah kalian akan kembali ke siklus rebahan yang pasif itu? Atau kalian akan bangun, bangkit, dan bermain untuk menang? Keputusan ada di tangan kalian. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.